Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya meminta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa mulai. Baik, terima kasih Wildan. Hari ini 11.10 ada yang tidak masuk? Nihil. Ada atau nihil? Oh ya, nihil. Baik. Oke. Terima kasih. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, Bu Arum ingin bertanya, apa saja ciri-cirinya makhluk hidup? Bernafas, bergerak, berkembang biak, tumbuh dan berkembang. Oke, apalagi? Kamu kenapa kok bisa mengatakan itu hidup, Bu? Itu benda mati. Ya karena kan punya ciri-ciri tertentu yang sehingga kamu menyimpulkan, oh ini makhluk hidup gitu. Tadi sudah menyebutkan bernafas, bergerak, berkembang biak, tumbuh dan berkembang, apalagi? Makan, benar sekali Hendra, pintar, apalagi? Minum, terus pasti kalau makan dan minum apalagi? Iya, mengeluarkan zat sisa, mengeluarkan sisa metabolisme. Terus apa lagi? Sudah itu aja. Bereproduksi, berkembang biak tadi. Sudah? Oke, saya ambil dua contoh ciri makhluk hidup tadi yang dikatakan Satya sama Hendra, yaitu bernafas sama memerlukan makan. Pernah terpikir tidak kalau oksigen yang kamu hirup tadi, ciri-ciri makhluk hidup bernafas, utamanya pada manusia sama hewan ya yang saya maksud, itu beredarnya melalui apa? Kemudian makanan yang kita makan itu sari-sari makanan diedarkan ke seluruh tubuh melalui apa? Iya, melalui darah. Darah yang mengalirkan oksigen dan sari-sari makanan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah utamanya di manusia. Nah, jadi sistem peredaran darah kita itu memiliki banyak komponen di mana dia itu memiliki fungsi masing-masing seperti itu. Nah, kalian harus melakukan gaya hidup yang sehat agar darahnya bisa selalu normal sehingga bisa melaksanakan aktivitasnya seperti tadi membawa oksigen dan membawa apa? Sari-sari makanan seperti itu ya. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama adalah menganalisis berbagai komponen darah. Yang kedua, menganalisis organ sistem peredaran darah. Yang ketiga, menganalisis mekanisme sistem peredaran darah. Dan yang keempat, melakukan uji golongan darah seperti itu. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke sistem penilaian. Jadi penilaiannya ada 3 anak-anak. Jelas yang pertama ada kognitif pengetahuan. Nanti di akhir pembelajaran ada evaluasi, ada soal evaluasi untuk melihat feedback kalian. Yang kedua adalah keterampilan, jadi nanti kalian akan menghasilkan berbagai macam produk sesuai dengan minat kalian. Dan yang ketiga adalah sikap seperti itu. Nah, sikap yang dilihat apa? Yang pertama jelas gotong royong karena nanti kalian akan belajar secara berkelompok seperti itu. Yang kedua adalah bernalar kritis karena kalian akan menjawab soal. Oke, sudah siap pembelajaran hari ini? Ya. Oke, jadi kita langsung masuk ke materinya. Coba kalian baca artikel yang sudah Bu Arum share di grup, atau kalau tidak membawa HP bisa membaca lewat proyektor.
tentang kekurangan stok darah golongan A. Bisa dibaca 3-5 menit. Silakan. Terbaca dari belakang. Sudah? Baik. Karena sudah selesai membaca artikelnya tentang apa? Iya, kekurangan stok darah A. Nah, sekarang Bu Arum ingin kalian membuat pertanyaan atau merumuskan masalah berdasarkan artikel yang sudah kalian baca. Silakan, siapa yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kita? Ya, berdiri saja. Apa saja organ sistem yang termasuk dalam sistem peredaran darah dan fungsinya? Gimana? Apa saja organ tubuh yang termasuk dalam sistem peredaran darah dan fungsinya? Apa saja organ yang termasuk di sistem peredaran darah dan sebutkan fungsinya. Baik, terima kasih. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Boleh, Ii? Minta tolong Aldo. Apa saja komponen dalam darah dan sebutkan fungsinya? Apa saja komponen dalam darah dan sebutkan fungsinya. Boleh. Yang lain? Silakan. Belakang. Monggo. Apakah setiap golongan darah bisa menjadi pendonor dan resipien? Apakah setiap golongan darah bisa menjadi pendonor dan resipien? Oke, boleh. Yang lain? Bagaimana mekanisme sistem peredaran darah pada manusia? Bagaimana mekanisme sistem peredaran manusia? Oke, boleh. Bagaimana cara uji golongan darah pada manusia dengan sistem ABO? Bagaimana cara uji golongan darah pada manusia dengan sistem ABO? Terima kasih untuk 5 penanya kita. Tepuk tangan dulu anak-anak untuk penanya kita. Nah, jadi tadi sudah ada 5 pertanyaan ya. Ada yang menanyakan apa saja komponen darah. Yang kedua ada yang menanyakan bagaimana mekanisme sistem peredaran darah pada manusia. Yang ketiga ada yang menanyakan apa saja organ yang ada di sistem peredaran darah manusia. Kemudian yang keempat bagaimana cara uji darah seperti itu. Dan yang kelima tadi apakah setiap darah itu bisa menjadi pendonor dan juga resipien seperti itu. Kalau belum tahu resipien itu adalah penerima. Seperti itu, penerima darahnya. Kalau pendonor yang memberi, kalau resipien yang menerima seperti itu. Nah, sudah ada 5 pertanyaan anak-anak. Bu Arum mau kalian habis ini duduk secara berkelompok untuk menjawab 5 pertanyaan ini. Namun, setiap kelompok tidak menjawab semua pertanyaan, tapi Bu Arum bagi seperti itu. Nah, silakan kalian memilih salah satu produk. Jadi nanti jawabannya itu diletakkan di produk, bisa infografis, video, atau mind map. Nah, kalian memilih salah satu sesuai dengan minat kalian. Nah, Bu Arum tanya, yang suka praktek di sini siapa? Coba angkat tangan. Oke. Ada Najwa, ada Nesya, Yesiko, Iif, Teguh, sama Wildan. Nanti jadi satu kelompok melakukan praktek uji golongan darah ya. Nah, yang lain silakan menjawab 4 soal yang lainnya seperti itu. Nah, kalau kamu sukanya belajar dengan audio visual, jadi kamu bisa belajar melalui video. Tapi kalau kamu sukanya hanya visual saja, bisa kamu dari artikel ilmiah seperti itu, membaca artikel atau buku. Mungkin ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Bu Arum beri waktu 40 menit untuk menjawab soalnya. Cukup 40 menit?
Cukup. Boleh bekerja sekarang kalau tidak ada yang ditanyakan. Baik, anak-anak sudah selesai semua ya produknya. Nah, baik, tahap selanjutnya adalah presentasi. Silakan nomor 1 tentang komponen darah mempresentasikan hasil produknya berupa apa? Infografis. Oke, silakan kelompok berapa? Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil Kerja infografis. kelompok kami mengenai komponen dan fungsi darah. Jadi yang pertama itu ada plasma darah. Plasma darah itu mempunyai tugas utama berupa mengangkut sel-sel darah ke seluruh tubuh bersama dengan nutrisi, produk limbah, antibodi, protein, pembekuan, pembawa pesan kimia seperti hormon dan protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan tubuh. Plasma darah terdiri dari kumpulan air, gula, lemak, protein, dan garam. Yang trombosit berfungsi untuk proses pembekuan darah. Jika kadar trombosit dalam tubuh tidak berada pada kisaran normalnya, maka proses pembekuan darah akan terganggu. Selanjutnya kelompok berapa ya yang nomor 2? Nomor 2 tentang bagaimana cara uji golongan darah. Kelompok berapa? Kelompok 3. Baik, silakan. Kami akan menampilkan video mengenai uji golongan darah.
Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan? Apakah cara ini dapat melihat resus positif atau resus negatif? Izin menjawab, jawabannya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu berbentuk mind map. Itu tentang organ sistem peredaran darah. Jadi pada organ sistem peredaran darah itu ada dua, yaitu jantung dan pembuluh darah. Di jantung itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada atrium atau serambi, ventrikel atau kiri, dan katup jantung. Pada atrium itu ada atrium kanan dan atrium kiri, dan pada ventrikel itu ada ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah ini yaitu serangkaian tabung atau saluran tertutup dan bercabang yang berfungsi membawa darah ke jantung, dari jantung ke jaringan, dan kembali lagi ke jantung. Sekian dari kami, apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, apa perbedaan arteri dan vena? Pembuluh darah arteri ini pembuluh darah yang berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. Sedangkan vena yaitu pembuluh darah yang membawa darah kembali ke dalam jantung. Jadi kalau yang arteri itu membawa darah meninggalkan jantung, kalau yang vena ini membawa darah kembali ke jantung. Sudah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, itu tadi 5 kelompok yang sudah presentasi. Jadi sudah belajar tentang komponen darah itu apa, organ pada sistem peredaran darah itu apa, mekanisme peredaran darah itu seperti apa. Nah, saya ingin satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan, siapa? Jadi tadi sudah belajar apa saja, tolong disimpulkan. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini tuh kita bisa tahu mengenai darah, komponen yang ada di dalam darah, mekanisme darah. Terus juga kita tadi itu sempat tes darah, jadi kita tahu golongan darah kita apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu berbentuk mind map. Itu tentang organ sistem peredaran darah. Jadi pada organ sistem peredaran darah itu ada dua, yaitu jantung dan pembuluh darah. Di jantung itu dibagi lagi menjadi tiga, yaitu ada atrium atau serambi, ventrikel atau kiri, dan katup jantung. Pada atrium itu ada atrium kanan dan atrium kiri, dan pada ventrikel itu ada ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah ini yaitu serangkaian tabung atau saluran tertutup dan bercabang yang berfungsi membawa darah ke jantung, dari jantung ke jaringan, dan kembali lagi ke jantung. Dan pembuluh darah ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama pembuluh darah arteri, yang kedua yaitu pembuluh darah kapiler, yang ketiga yaitu pembuluh darah venal. Sekian dari kami, apakah ada yang ditanyakan? Kameranya ke sini loh. Izin bertanya, apa perbedaan arteri dan vena? Pembuluh darah arteri ini pembuluh darah yang berfungsi membawa darah meninggalkan jantung. Sedangkan vena yaitu pembuluh darah
pembuluh darah yang membawa darah kembali ke dalam jantung. Jadi kalau yang arteri itu membawa darah meninggalkan jantung, kalau yang vena ini membawa darah kembali ke jantung. Sudah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dulu ya. Masih on ya Fahmi? Baik anak-anak, itu tadi 5 kelompok yang sudah presentasi. Jadi sudah belajar tentang komponen darah itu apa, organ pada sistem peredaran darah itu apa, mekanisme peredaran darah itu seperti apa. Nah, saya ingin satu orang untuk menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan, siapa? Jadi tadi sudah belajar apa saja, tolong disimpulkan. Siapa? Oh, silakan. Balkis. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini tuh kita bisa tahu mengenai darah, komponen yang ada di dalam darah, mekanisme darah. Terus juga kita tadi itu sempat tes darah, jadi kita tahu golongan darah kita apa. Baik, terima kasih Balkis. Tepuk tangan dulu untuk Balkis. Selanjutnya yang ingin merefleksikan pembelajaran hari ini, boleh ya Siko. Jadi refleksi pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan dan seru dan dapat menjadi pengalaman bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Yasiko, bagus sekali. Silakan tepuk tangan untuk Yasiko anak-anak. Nah, jadi kegiatan inti pembelajaran hari ini selesai. Sekarang Bu Arum masuk ke kegiatan akhir pembelajaran, ingin melakukan tes untuk sebagai dasar evaluasi untuk melihat feedback kalian seberapa dalam kalian belajar hari ini, seperti itu. Jadi tolong siapkan kertas ya. Baik anak-anak, sudah selesai, tadi sudah dikumpulkan semua. Nah, baik, untuk rencana tindak lanjut itu pertemuan berikutnya kalian akan belajar tentang gangguan pada sistem peredaran darah. Untuk itu nanti akan Bu Arum bagi kelompok, terus per kelompok akan mencari satu artikel mengenai gangguan sistem peredaran darah. Ada yang ditanyakan mungkin anak-anak? Tidak. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran hari ini. Saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Baik anak-anak, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.